Halo guys, kembali bersama gue Ajay. Oke, jadi di video kali ini gue cuma pengen mengenang sosok tokoh fiktif ya, yang begitu sangat melegenda, dan ini juga tokoh fiktif yang benar-benar gue sangat idolakan. Tokoh fiktif yang sudah banyak menginfluence hidup gue sampai sekarang. Satu-satunya tokoh fiktif yang untuk gue bisa jadi panutan semua orang ya, yaitu tokoh Sanjay yang diperankan oleh almarhum Berbisu. Kita tahu Berbisu sudah meninggal dunia di tanggal 2 Februari yang lalu, dan dia sudah dikremasi di Jepang, dan juga abunya sudah dibawa ke Taiwan tanggal 5 kemarin ya, dan sudah disemayamkan di keluarganya gitu ya. Oke, gue ingin kita bernostalgia aja ya, apalagi untuk teman-teman yang tahu dengan serial yang membesarkan Berbisu ini, yaitu Meteor Garden, di mana tokoh Sanjay terkenal karena serial ini. Oke, kita akan bernostalgia aja, terutama untuk teman-teman yang sama kayak gue ya, ibaratnya anak-anak milenial mungkin ya, yang kehitungnya anak-anak milenial kayak gua. Mari kita bernostalgia soal Meteor Garden. Oke, gua lahir tahun 96 teman-teman, sekarang gua 28 tahun. Ketika Meteor Garden ini ada di TV Indonesia, itu gua ingat banget, gua baru masuk SD kelas 1 di umur 6 tahun. Artinya gua menonton ini pertama kali di tahun 2002 sekitar ya, 2002-an. Jadi serial ini itu lahir di tahun 2001 ya, 2001. Kemudian setahun kemudian masuk ke Indonesia dan kita menonton. Itu terus terang lumayan seru ya. Tapi sebenarnya yang senang menonton ini tuh sebenarnya orang tua gua awalnya. Kemudian beberapa bulan setelah menonton di televisi, gue kan punya DVD. Gue akhirnya membeli kasetnya dan menonton full sampai 20-an episode lah. Entah kenapa di pandangan pertama gue, tokoh Sanjay itu yang diperankan Berbisu itu entah kenapa begitu menarik hati gue, menarik pikiran gue. Entah apa yang terjadi gitu, gue nggak tahu gitu. Tapi intinya tokoh Sanjay itu begitu, ketika gue melihat dia dengan perjuangan kerasnya segala macam, itu gue di umur gue yang waktu itu masih 6-7 tahun ya, begitu wow gitu melihat tokoh itu. Itu yang membuat gue akhirnya mengikuti tokoh Sanjay ini. Jadi gue menonton berulang-ulang sampai gue mengerti kenapa gue bisa ngefans sama tokoh Sanjay ini. Karena bener-bener pribadi yang tidak pantang menyerah, bekerja keras, lahir dari keluarga miskin, tapi pemikiran, mental segala macam itu tidak miskin gitu. Tidak mencerminkan kalau dia itu miskin secara materi gitu. Oke, di sini kita akan bernostalgia soal Meteor Garden ya, untuk mengenang tokoh Sanjay atau Berbisu. Buset, gue benar-benar sampai air mata. Oke. Meteor Garden adalah serial yang rilis tahun 2001 di Taiwan ya. Serial ini menceritakan soal tokoh Sanjay yang berkuliah di Universitas Yingde, di mana di situ Sanjay bertemu dengan F4 yang nanti, di mana Sanjay ini akan mempunyai cerita yang banyak dengan F4. Jadi ceritanya itu. Oke, kita sinopsiskan ya. Oke. Jadi awal cerita ini adalah Sanjay yang baru lulus SMA. Orang tuanya mencarikan dia universitas orang kaya, dan akhirnya
ibu ayahnya menemukan Universitas Yingde ini dan mengkuliahkan Sanjay ke sana. Gitu, mengkuliahkan Sanjay ke sana dengan ambisi orang tuanya ingin Sanjay punya suami yang kaya raya. Karena keluarga Sanjay ini begitu sangat miskin ya. Dimana bapaknya kerja serabutan, ibunya kerja serabutan juga. Bapaknya bisa dibilang sering main lotre gitu-gitu yang membuat keadaan ini makin memburuk, keadaan ekonominya Sanjay. Dan akhirnya Sanjay berkuliah di sana. Gitu. Disinilah awal cerita Meteor Garden ini dimulai. Di Universitas Yingde ini dikuasai oleh salah satu geng namanya F4 ya, kalian pasti sudah paham lah. Jadi F4 ini berisikan pertama Do Mingse ya sebagai ketua geng, ada Hu Zulai, ada Simen ya, dan ada Mizu. Jadi itu F4 ya, dimana keempat orang tua mereka ya, orang tua mereka semua adalah investor terbesar di universitas itu. Makanya keempat remaja ini mempunyai pengaruh yang luar biasa di universitas ini, dimana siapapun yang mengganggu mereka ini akan dibully habis-habisan, dihardik habis-habisan sampai si orangnya itu keluar. Itu pun yang terjadi dengan Sanjay ketika dia baru masuk ke Universitas Yingde, di mana dia melihat salah satu temannya ini dibully, bisa dibilang sama F4 gitu ya. Kemudian Sanjay yang melihat temannya dibully melawan, di mana dia memukul Do Mingse. Gitu awalnya. Karena Sanjay memukul Do Mingse, F4 nggak diam aja dong. F4 akhirnya membuli Sanjay. Tapi bukannya menyerah dan keluar dari universitas itu, Sanjay malah melawan balik. Gitu. Sanjay malah melawan balik, dia malah menantang lebih keras Do Mingse dan teman-temannya. Dan ini membuat Do Mingse penasaran dengan Sanjay. Dimana berkali-kali dibully, dihardik, tapi Sanjay begitu kuat. Ibaratnya dia tidak pantang menyerah, yang membuat akhirnya karena Do Mingse akhirnya penasaran dengan Sanjay, dia akhirnya intens memperhatikan Sanjay. Itu yang menjadi awal mula kisah cinta Do Mingse dan Sanjay. Do Mingse yang terus-terusan memperhatikan Sanjay karena Sanjay kan dibully berkali-kali tidak goyah, bisa dibilang. Akhirnya karena keseringan memperhatikan Sanjay mungkin ya, Do Mingse akhirnya punya rasa cinta terhadap Sanjay. Begitu ceritanya. Tapi sayang, Sanjay justru jatuh cinta kepada temannya Do Mingse di saat itu, yaitu Ho Zilai. Ho Zilai gitu ya, yang diperankan oleh Vikao. Karena jatuh cinta terhadap Ho Zilai, ini membuat Sanjay bimbang. Sanjay begitu bimbang, dimana Do Mingse yang mulai terlihat mengejar-ngejar dia, dan Sanjay pun sudah mulai menyadari kalau Do Mingse mengejar-ngejar dia. Dia malah mempunyai perasaan dengan Ho Zilai gitu ya. Ini yang membuat drama Meteor Garden pertama itu menjadi luar biasa gitu, banyak dramanya gitu ya. Jadi itu, ini adalah Meteor Garden pertama ya. Nanti Meteor Garden keduanya gue akan jelaskan nanti. Karena Do Mingse benar-benar bekerja keras, berusaha keras untuk supaya diperhatikan oleh Sanjay. Do Mingse yang tadinya sering membuli Sanjay, akhirnya melakukan segala cara untuk mendapatkan perhatiannya Sanjay dan supaya cintanya berbalas. Melakukan segala cara
di mana dia mencoba terus-terusan untuk menghancurkan kerasnya hati Sancai pada dirinya. Dan akhirnya ada satu momen yang akhirnya membuat Sancai luluh kepada Do Mingse, yaitu ketika Sancai diculik oleh salah satu musuhnya Do Mingse, di mana si musuhnya ini dia tidak bisa menemukan Do Mingse karena si musuhnya ini tahu kalau Do Mingse ini suka sama Sancai. Sancai akhirnya diculik dan memancing Do Mingse untuk datang. Kalau tidak, Sancai akan dibunuh. Jadi itu momennya. Ketika Sancai akan dibunuh, ternyata Do Mingse datang sendirian. Akhirnya Do Mingse datang. Ketika Do Mingse datang, dia sudah ditunggu oleh para penculik, dan akhirnya Do Mingse dihajar habis-habisan sampai sekarang. Dan ketika Do Mingse hampir akan dibunuh, Sancai memprotek dirinya. Sancai memprotek Do Mingse. Yang membuat Do Mingse selamat, ya, yang membuat para penculik iba dan memilih untuk tidak membunuh Do Mingse. Jadi ceritanya seperti itu. Setelah itu, hubungan Sancai dan Do Mingse seolah jadi erat sekali. Sancai yang awalnya begitu keras, justru seperti ingin mendapatkan perhatian Do Mingse. Disitulah akhirnya cinta Sancai kepada Do Mingse tumbuh setelah itu. Setelah cinta Sancai ini tumbuh ke Do Mingse, halangan berikutnya datang dari ibunya Do Mingse, di mana ibunya Do Mingse tidak menyetujui hubungan Sancai dan Do Mingse. Karena menurut ibunya Do Mingse, Sancai dan Do Mingse tidak layak untuk bersama. Dikarenakan status sosial mereka yang jauh berbeda, di mana Do Mingse adalah keturunan konglomerat, di mana perusahaan Doming yang dimiliki oleh keluarga Do Mingse adalah perusahaan terbesar nomor 5 di Taiwan, ya. Sementara Sancai dari keluarga miskin. Itu yang membuat ibunya tidak setuju. Tapi namanya Sancai, ya, dia kan mentalnya sangat baja, ya, Sancai ini. Sancai terus memperjuangkan cintanya terhadap Do Mingse dengan segala cara, di mana ibunya melakukan segala cara, bahkan ingin diberikan uang 50 juta dolar Taiwan untuk membayar Sancai supaya Sancai menjauhi Do Mingse, tapi Sancai tidak bergeming dengan uang itu. Dan akhirnya, karena kakak Do Mingse membantu Sancai, ibunya akhirnya membiarkan Sancai menjalani hubungan dengan Do Mingse. Jadi begitu sinopsis dari kisah Meteor Garden pertama.